Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencermati 5 arkan Islam ini, dan ketika kita bandingkan dengan hadis riwayat Umar bin Khattab yang menceritakan tentang malaikat Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah di hadapan para sahabatnya, yang dia menyerupakan dirinya sebagai seorang pemuda yang putih bersih, berpakaian serba putih. Dia menyatakan, menanya Rasulullah tentang mal Islam, apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika menyebutkan tentang wa tahujjal baita, engkau melaksanakan haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika punya kemampuan. Istita'ah. Tapi ketika bicara tentang zakat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayarkan zakat, ya tidak ada kalimat in istata'ta ilaihi, kalau kamu mampu berzakat. Artinya semua kita pasti bisa memberi. Cuman ada yang bisa sampai pada derajat memberi zakat karena memiliki batas minimal harta. Ada yang belum sampai pada derajat bisa berzakat, tapi tidak menutup kemungkinan bersedekah. Kita kan sering dengar orang mengatakan untuk bersedekah tidak harus menunggu kaya. Justru dengan bersedekah kita menjadi kaya, didoakan oleh banyak orang. Ini menandakan pentingnya zakat, bahwa setiap kita mampu melakukannya. Kita dianjurkan dan didorong oleh Rasulullah untuk memberi sebanyak-banyaknya. Apa yang kamu berikan, itulah sebenarnya yang menjadi milikmu yang abadi. Begitu rumusnya. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menyimpan investasi amal kita di hari akhirat nanti. Dan pemberian tersebut bisa juga dalam kaitan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Bukankah orang yang telah meninggal dunia, mereka berkata, ya Tuhan, hidupkan kami untuk sebentar saja. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah, memberikan kepada orang lain manfaat dari harta yang kumiliki, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Orang yang meninggal dunia, kalau bisa hidup kembali, yang mereka lakukan cuma satu, bersedekah, berinfak atau berzakat. Kenapa demikian? Kok tidak sholat? Kok bukan puasa? Kok bukan zikir? Karena ketika kita memberi, pahalanya berlanjut. Ketika kita tidak ada, mengalir pahalanya ke alam barzakh kita. Itu disebut sedekah jariyah. Maka salah satu hikmahnya kenapa zakat, walaupun dalam hadis yang berbeda, zakat tetap yang ketiga, syahadat, sholat, zakat. Haji, puasa. Hadis lain, syahadat, sholat, zakat. Puasa, haji. Tetap yang ketiga adalah zakat. Yang ketiga berarti pertengahan. Yang di tengah itu menandakan satu kekuatan. Kekuatan umat ini ada pada seberapa banyaknya kesadaran para agniya untuk menyisihkan sebagian harta yang milik Allah itu untuk digunakan kembali fi sabilillah. Bukan milik kita, tapi milik Allah. Cuman kita diberikan amanah untuk menjaga itu. Pemirsa rahimakumullah, ini tidak main-main. Arkan Islam salah satu penopangnya adalah zakat. Dan ketika bicara zakat, tidak ada kalimat kalau mampu.
termasuk orang yang sangat membutuhkan pun dia mau bersedekah walau dengan kadar yang dia mampu. Bahasa kita, 10.000 rupiah bagi orang yang hidup dalam kesulitan dan itu dia sedekahkan, buat dia 10.000 rupiah itu berharga sekali. Buat orang lain yang punya harta benda yang banyak dan melimpah mungkin nggak seberapa 10.000. Maka nanti ada penyesuaian. Yang punya banyak, infak sedekahnya pun harus banyak juga, sesuai dengan kemampuannya, bukan dengan sesuai dengan keikhlasannya. Karena sering orang memahami dan menyalahgunakan pengertian ikhlas. Ini 5 arkan Islam. Kita ringkaskan kembali, begitu pentingnya syahadat. Ucapkan terus komitmen kita kepada Allah. Jaminannya, kata Rasulullah, orang yang akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, bukan main-main, dakhalal jannah, surga menantinya. Tapi kan untuk mengucapkan itu menjadi kalimat terakhir kita, tidak datang tiba-tiba. Harus ada pembiasaan. Bisa pembiasaan wajib namanya sholat, yang kita baca tasyahud dan syahadat itu. Bisa pembiasaan di luar yang wajib. Syahadat yang terus kita rutinkan baca walaupun tidak dalam keadaan sholat. Kemudian rukun yang kedua, sholat. Ramadan tiba, membangkitkan semangat kita. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan. Qiyamul lail ataupun namanya qiyam Ramadan, sholat tarawih. Jangan tinggalkan sekalipun kita mengerjakannya terbelakang dari yang lain. Tidak berjamaah, tetap dilaksanakan. Semangat kita membangun pondasi itu supaya kuat. Pancang-pancang sholat itu dikuatkan lagi dengan sholat-sholat sunnah. Sudut namanya tiang puasa. Juga demikian, melatih batin kita, melatih kedisiplinan, melatih kejujuran, merasakan penderitaan orang lain. Ini terus harus ditumbuhkan. Setelah semuanya terpenuhi, barulah yang terakhir berhaji. Buka cakrawala, lihat alam dunia, kenali banyak orang. Maka oleh karena itu, pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk menghayati ini semua. Semoga Allah berikan kita umur yang berkah, bisa beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Tentu doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahyina muslimin wa amitna mu'minin wa alhiqna bi'ibadikas salihin wa ja'alna bil islami qa'iman wa raqidan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam Islam. Berikan kami kekuatan untuk melakukan amal-amal baik, menjaga keislaman itu, berbuat baik kepada semua orang dan sebanyak-banyaknya dalam ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.